Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya, jumpa lagi kita pada mata kuliah persamaan diferensial. Ya, kali ini kita pertemuan yang ke-9 setelah ujian tengah semester yang lalu ya. Sebelumnya mohon maaf karena beberapa waktu belakangan ya kita agak lama kosong ya. Kemarin karena bulan Ramadan kita memilih untuk lebih fokus. Nah, sehingga sebelum Ramadan kita kejarkan untuk segera UTS gitu ya. Dan sekarang baru bisa kita berkesempatan untuk membuat video pembelajaran lagi tentang persamaan diferensial. Baik, sebelumnya kita sudah membahas persamaan diferensial order 1 ya. Sekarang kita masuk ke yang order 2. Nanti kita berikan sedikit pengantar, kemudian kita lebih membahas pada pertemuan kali ini persamaan diferensial linear order 2. Ini yang linear ya. Baik. Nah, di sini bisa dibaca sendiri. Oke. Ini persamaan diferensial linear peringkat kedua atau order 2. Nah, kita punya persamaan umumnya ya. Bentuk persamaan diferensial linear peringkat atau order 2 bentuk umumnya adalah A ya d kuadrat y per dx kuadrat tambah b dy dx tambah cy sama dengan fx ya, ini bentuk umumnya. Nah, ini kemudian dikenal dengan persamaan homogen kalau fx nya ini 0 gitu ya. Kalau dia tidak 0 maka itu kita sebut dengan tak homogen. Jadi ini kalau dia sama dengan 0 maka ini persamaan diferensial order 2 homogen. Kalau yang tidak sama dengan 0 berarti persamaan diferensial linear order 2 tak homogen ya. Ya seperti itu. Nah, di sini dijelaskan. Jadi kita nanti akan mencari penyelesaiannya ya. Penjelasan dari suatu persamaan diferensial linear order 2 yang diberikan ya, baik itu nanti homogen maupun yang tak homogen. Untuk pertemuan kali ini kita bahas yang homogen dulu. Oke. Nah, kita punya definisi yang pertama ini satu set fungsi atau satu himpunan fungsi y1x y2x dikatakan bergantung secara linear ya, bergantung secara linear pada selang S jika wujud ya, jika ada konstanta C1 dan C2 yang tidak semuanya sama dengan 0 ya. Oke, seperti ini ya. Nah, C1Y1X tambah C2Y2X sama dengan 0. Dengan demikian jika kita anggap C1 itu tidak sama dengan 0 gitu ya, maka kita akan peroleh persamaan yang seperti ini, Y1X sama dengan min C2 per C1 Y2X ya. Ini dari sini ke sini rasa tidak ada masalah ya. Ini tinggal menjumlahkan yang C1X ini. Maka ini semua sama-sama kita kurang dengan ini C2 Y2X, kemudian kita bagi dengan C1 ya. Oke, yang memberikan kita arti bahwa jika dua fungsi adalah bersandar linear, maka satu daripadanya akan bergantung kepada yang satunya lagi. Begitu juga untuk lebih dari 3 fungsi. Tapi dalam pelajaran ini kita hanya terlibat dengan 2 fungsi dulu. Oke, kita punya definisi yang kedua ya. Satu himpunan fungsi y1x, y2x dikatakan tak bergantung atau bebas secara linear pada selang S jika tak ada kebergantungan secara linear pada selang itu gitu ya. Ini adalah akibat dari definisi yang pertama ini ya. Masih dia berhubungan. Jadi kalau dia bergantung maknanya adalah ini, kalau tidak bergantung ya berarti sebaliknya. Sekarang kita punya teorema ya, kita sebut dengan prinsip superposisi. Misalkan Y1X dan Y2X adalah penyelesaian bagi persamaan diferensial linear order 2 homogen ya, A d kuadrat Y per dx kuadrat tambah B dy dx tambah CY sama dengan 0 pada satu selang S, maka gabungan linear Yx sama dengan C1Y1X
tambah C2Y2X adalah suatu penyelesaian pada silang tersebut. Ya, dengan C1 dan C2 adalah konstanta sembarang. Oke. Sekarang kita lihat buktinya ya. Jadi kalau kita punya jika Y1X, Y2X itu adalah penyelesaian bagi persamaan diferensial order 2 homogen ini, ya maka gabungan linearnya juga merupakan suatu penyelesaian pada silang tersebut. Nah, kita lihat buktinya dengan menghitung ya dy dx. Jadi yang ini kita turunkan ya, turunkan sekali sampai 2 kali. Kita turunkan sekali, maka yang terjadi adalah dy dx sama dengan c1 dy1 dx. Ya, kita punyakan ini ya. Ini kita turunkan terhadap x ya. Nah, ini kan ya, turunkan terhadap x. Maka ini menjadi c1 dy1 ya, dy1 per dx tambah c2 dy2 dx ya. Ini kita turunkan sekali, hasilnya ini. Nah, setelah kita turunkan sekali lagi, hasilnya adalah ini ya, d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan c1 d kuadrat y1 ya per dx kuadrat ditambah c2 d kuadrat y2 per dx kuadrat ya. Ini kita turunkan sekali, kita turunkan sekali lagi. Nah, maka menggunakan persamaan sebelumnya ya, persamaan ini kita akan peroleh seperti ini ya. A d kuadrat y per dx kuadrat tambah b dy dx tambah cy. Kita kan punya tadi yang ini ya, yang mau kita cari. Nah, kita ini ya, kita cari. Kita akan buktikan ini sama dengan 0 ya. Jadi karena kalau y1 y2 itu adalah penyelesaian bagi ini dan gabungannya juga penyelesaian pada silang tersebut, maka ini mesti berlaku ya, gitu ya. Nah, kita lihat ya, apakah ujungnya nanti akan sama dengan 0. Nah, di sini kita punya a d kuadrat y dx kuadrat tambah b dy dx cy sama dengan a-nya tetap ya, ininya tetap, a-nya tetap. Yang d kuadrat y per dx kuadrat, nah kan sama dengan ini ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini di sini. Kemudian b-nya tetap ya. Dan oh ya, b tetap. Oh, ini berlebih ini. Nah, kita langsung ke bawahnya saja ya. Ini berarti nggak ada ya, nggak ada ini. Jadi langsung b-nya di sini, dy dx-nya kan ini ya, dy dx-nya kan ini. Oke, nah ini ya. Nah, tambah cy-nya tetap, y-nya adalah yang soal ya, ini y-nya. C1 y1 y1x tambah c2 y2x ya. Ini yang belum diturunkan, ini yang diturunkan sekali, ini yang diturunkan 2 kali. Oke, kita masukkan seperti biasa saja. Nah, maka di sini kita bisa manipulasi, nanti bisa sebelum sampai ke sini bisa kita buatkan lagi satu langkah lagi sebenarnya ya. Tapi saya rasa teman-teman sudah bisa memahami dari mana C1-nya ya. Ini kan dari AC1 ya, d kuadrat Y1 per dx kuadrat. Ini AC2 d kuadrat Y2 dx kuadrat gitu ya. Yang ini nanti BC1 dy1 dx, BC2 dy2 dx. Nah, ini nanti bisa kita manipulasi menjadikan C1 yang kita keluarkan jadi C2 B-nya yang di dalam gitu ya, BC1-nya. Oke, gitu. Jadi kita lakukan seperti ini, dan ini kan berdasarkan teoremanya dia sama dengan 0 gitu ya. Yang ini. Nah, yang ini kan sama dengan 0. Maka ini 0, yang ini sama dengan 0, maka hasilnya 0 ya. Oke. Gitu ya. Ini kan sebarang konstanta ya. Nah, ini kalau kita turunkan dia sama dengan 0 ini. Jadi hasilnya benar adalah 0, sehingga benar atau terbukti bahwa a d kuadrat y per dx kuadrat b dy dx plus cy sama dengan 0, terbukti gitu ya. Ya, untuk lebih memahami lagi ya mengenai definisi dan teorema yang sudah kita bahas tadi, kita lihat contoh soal yang diberikan. Misalkan kita punya fungsi y1x sama dengan eksponensial 3x.
dan Y2X sama dengan eksponensial min 3X. Nah, katanya itu merupakan penyelesaian persamaan diferensial linear order 2 dari D kuadrat Y per DX kuadrat min 9Y sama dengan 0. Nah, katanya tunjukkan bahwa gabungan linear ya YX sama dengan C1 eksponensial 3X tambah C2 eksponensial min 3X juga merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Ya, juga merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini persis seperti pembuktian teorema tadi. Maka kita mulai dari yang ini ya. Kita turunkan sekali, kita turunkan 2 kali. Kita turunkan sekali dia jadi seperti ini. Ya. Kita turunkan 2 kali dia jadi seperti ini. Ya. Kemudian setelah diturunkan sekali dan 2 kali, maka dengan menggunakan diferensial di atas dan prinsip superposisi, maka didapatkan bahwa ini kan berdasarkan ini ya. Nah, yang ini nanti kita lihat apakah ujungnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, D kuadrat Y DX kuadrat min 9Y. Nah, oke, sini ya. Ini tinggal kita masukkan yang D kuadrat YX. DX kuadrat berarti yang ini ya. Nah, ini kemudian 9-nya tetap ya, 9Y kurang 9Y. Kurang 9Y-nya adalah yang persamaan mula-mulanya ya. C1 eksponensial 3X plus C2 eksponensial min 3X. Nah, ini kemudian kita lakukan operasi dan ternyata memang sama dengan 0 ya. Karena ini kurang ini, dan yang ini juga dikurang ini. Bagaimana menurunkan ini eksponensial? Itu sudah kita dibahas ya di kalkulus. Ya, turunan eksponensial ya, eksponensial 3X turunnya adalah 3 eksponensial 3X. Jadi pangkat eksponensial tetap itu ya. Nah, dan yang pangkat ini ya yang diturunkan, kalau dia 3X berarti turunan dari 3X adalah 3. Maka dia menjadi 3 eksponensial 3X ya. Itu sudah dibahas di kalkulus, jadi saya tidak membahas itu lagi ya. Nah, kalau sudah paham itunya, maka ini dengan mudah saja nih terbukti gitu ya. Sekarang kita lihat persamaan atau penyelesaian dari persamaan homogen. Nah, ini kita kelompokkan ya. Oke. Di sini kita akan menyelesaikan persamaan ya yang tadi ya, persamaan umum sama dengan 0 gitu ya. Nah, dengan A, B, C adalah konstanta nyata ya. Kita misalkan penyelesaian bagi persamaan 2, 3 adalah bentuknya seperti ini. Kita misalkan bentuknya ini. Nah, apabila kita menyatakan ia sebagai penyelesaian persamaan 2, 3, maka pernyataan kita turunkan dia sekali ya menjadi ini, kemudian diturunkan sekali lagi, diturunkan 2 kali, ini diturunkan 2 kali, ini diturunkan sekali ya, yang ini diturunkan sekali, hasilnya ini diturunkan 2 kali, hasilnya ini. Nah, ini katanya pastilah memenuhi persamaan 2,3 gitu ya. Nah, dengan demikian diperoleh seperti ini ya. Ini masukkan ke sini ya, A D kuadrat itu. Di A kali turunan 2 kalinya ditambah B dikali turunan pertamanya ditambah C dikali fungsi awalnya itu sama dengan 0. Nah, dalam metode faktor kita bisa buat seperti ini ya, kita keluarkan eksponensial mx-nya, dalam kurung ada am kuadrat tambah bm tambah c sama dengan 0 ya. Nah, ini terlihat seperti persamaan kuadrat. Kita cek ya. Nah, oke, di sini katanya kan supaya YX menjadi penyelesaian, maka hendaklah faktor yang dalam ini ya saja sama dengan 0. Nah, jadi yang ini saja yang sama dengan 0 katanya. Kenapa itu yang sama dengan 0? Karena eksponensial mx tidak pernah akan sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0 sehingga diperoleh ini. Karena eksponensial mx itu nggak mungkin 0 gitu ya, maka pastilah kalau ini sama dengan 0 kan, kalau eksponensial mx dikali sesuatu, ini am kuadrat tambah bm tambah c itu sama dengan 0. Nah, karena yang ini itu tidak 0, maka pastilah yang 0 itu ada ini ya, karena hasil kali yang hasilnya itu ada 0, pasti salah satu itu pasti ada yang 0 gitu ya.
sesuatu dikali dengan 0, maka hasilnya 0 gitu ya. Nggak mungkin sesuatu yang bukan 0 dikalikan hasilnya 0 gitu ya. Nah, maka kalau ini tidak 0 maka pasti yang ini 0 gitu. Itu maksudnya tadi itu ya. Maka ini sama dengan 0. AM kuadrat tambah BM tambah C sama dengan 0. Nah, kita dapat ini 2,4 ya. Persamaan 2,4 disebut persamaan karakteristik ya. Dengan demikian jika M adalah akar persamaan 2,4 maka YX sama dengan EMX gitu ya. Nah, gitu. Nah, Y sama dengan EMX gitu. Oke, sekarang ya karena ini akarnya itu ya. Oke, sekarang kita lihat ya kalau persamaan bagaimana ininya ya M1 M2 nya. Nah, ini kan kalau persamaan kuadrat maka ada 3 cara ya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Kita sudah belajar di SMP itu ya. Ada dengan memfaktorkan ya, melengkapi kuadrat sempurna dan menggunakan rumus 1 2 atau rumus ABC ya. ABC. Nah, ini pakai rumus ABC supaya lebih umum ini ya. Karena biasanya kalau tidak bisa difaktorkan, tidak bisa dilengkapi dengan kuadrat sempurna, maka kita pasti dengan menggunakan rumus. Semua kalau menggunakan rumus maka semua pasti bisa ini. Ini akar-akarnya seperti ini ya. Kemudian juga ketika membahas persamaan kuadrat, kita juga akan tahu ya ada M-nya yang sama atau memiliki akar kembar, kemudian ada memiliki 2 akar yang berbeda ya, yang nyata gitu, dia berbeda. Kemudian ada yang dia akarnya itu imajiner ya, atau juga bilangan kompleks. Nah, maka kapan dia akarnya itu 2 mungkin akar nyata gitu ya, 2 akar yang berbeda ketika determinannya besar dari 0. Determinan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC kan gitu. Kalau B kuadrat kurang 4AC lebih besar dari 0, maka B kuadrat ini lebih besar dari 4AC gitu ya. Dan 4AC, maka B kuadrat lebih besar dari 4AC. Sama ya, benar ya. Kan determinan, saya tulis saja. Determinan sama dengan ini rumus B kuadrat kurang 4AC gitu ya. Jadi kalau dia mempunyai 2 akar berbeda, akar nyata, maka ini determinannya besar dari 0. Kalau dia memiliki akar kembar atau akar yang sama, nilainya 1 saja, maka itu determinannya sama dengan 0. Kalau kompleks atau dia imajiner, akar imajiner, maka itu kecil dari 0. Kalau besar dari 0 kan, kalau ini besar dari 0, maka B kuadrat ya, besar dari 0. Itu berarti kan tinggal pindahnya nih ya, berarti B kuadratnya lebih besar dari 4AC gitu ya. Nah, ini B kuadrat sama dengan 4AC, kemudian B kuadrat kecil dari 4AC. Nah, ini di sini terlihat ya 2 akar nyata, M1 sama dengan tidak sama dengan M2. Kalau dia akar kembar, M1 sama dengan M2. 2 akar kompleks. Nah, ini bentuk bilangan kompleks ya. A tambah BI atau alfa tambah beta I. Ini penyelesaiannya seperti ini ya. Kalau dia punya 2 akar seperti ini, kalau dia punya akar kembar seperti ini, kalau dia punya akar imajiner seperti ini. Penyelesaian umumnya. Oke, sekarang kita perhatikan ini ya. M eksponensial alfa plus beta I X tambah N eksponensial alfa min beta I X ya. Ini bicara bilangan kompleks ini ya. Nah, silakan ini diteruskan ini ya, sama dengan eksponensial alfa X dikalikan dengan A cos beta X tambah IB gitu ya, IB sin beta X, dengan A nya M plus N dan betanya M min N. Kita lihat contoh untuk lebih memahami. Selesaikan persamaan diferensial berikut katanya. D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 5DY DX min 14Y sama dengan 0. Nah, kita disuruh untuk menentukan penyelesaian dari persamaan ini. Nah, kita mencari YX nya berapa gitu ya. Oke. Ya,
Jelas dengan menggunakan persamaan karakteristik ya, dua tempat, yaitu yang ini AM kuadrat tambah BM tambah C sama dengan 0 diperoleh A-1 B5 C min 14. Oke, coba kita lihat ya di sini ya, A-nya 1, B karena kalau nggak tulis seperti 1 ya. Kalau B-nya 5, C-nya min 14. Sehingga didapati B kuadrat kurang 4AC sama dengan B-nya masuk 5 ya, 5 kuadrat. Oke, dapat 81. Oke, 81 benar ya. 4 ini tambah 16 56 ya, 56 ditambah 56 5 7 6 41 benar ya. Yang membawa arti bahwa wujud dua penyelesaian nyata yang berbeda ya. Artinya karena B kuadrat kurang 4AC itu besar dari 0, maka dia punya dua akar yang berbeda. M1 tidak sama dengan M2 gitu ya. Nah, dengan demikian ya, M kuadrat tambah 5M kurang C sama dengan ini ternyata bisa difaktorkan ya. Tidak menggunakan rumus karena ini bisa difaktorkan, jadi M tambah 7 kali M min 2 sama dengan 0 yang menghasilkan M1 min 7 dan M2 2 ya. Jadi inilah akar-akarnya min 7 dan 2. Jadi penyelesaian yang dicari adalah ini ya. Nah, ini A-nya ya. A-nya ini beta ya, sesuai dengan apa tadi. Penyelesaian yang ini ya. Iya, penyelesaiannya kalau karena dia akarnya berbeda, maka penyelesaiannya adalah Y sama dengan A eksponensial M1X tambah B eksponensial M2X. Nah, A, B-nya kita cari tadi ya. A-nya M tambah N, B-nya M kurang N. Kemudian M1, M2. M1-nya min 7, M2-nya 2 gitu ya. Atau dibalik juga boleh ya. M1-nya yang 2, M2-nya yang min 7 ya, boleh saja ya. Gitu. Oh, ini A, A, ini B-nya tetap ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat contoh yang lain ya. Nah, sekarang selesai, ini bisa Anda baca sendiri. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail ya. Ini silakan dikerjakan sebagai latihan. Oke. Di sini juga sudah diberikan rinciannya. Jadi penyelesaian masalah nilai awal berbentuk ini gitu ya, dengan ini diberikan nilainya Y0-nya 3, Y aksen 0-nya 1. Artinya di sini diturunkan satu kali ya, itu sama dengan 1 terhadap titik 0, x-nya 0 gitu ya. Nah, di sini tinggal kita inikan saja ya, menggunakan secara awal seperti ini. Di sini kan bersama kita masukkan lagi tuh yang seperti yang di awal tadi, yang ininya ya, yang Y mana? Oke. Nah, ini kan penyelesaian seperti ini. Ya, saya rasa tidak ada masalah. Ini bisa dilihat sendiri. Oke, di sini ada latihan, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar, akan kita jawab insyaallah. Oke. Semakin besar pengorbanan, semakin besar peluang sukses kita ya. Oke. Terima kasih teman-teman mahasiswa semua. Nanti dalam waktu yang dekat kita akan upload lagi video selanjutnya. Karena kita akan mengejar bulan ini atau 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita sudah selesai pertemuan kita. Oke, jadi kan kita masih ada ini pertemuan 9, berarti masih ada 5 video lagi akan kita upload. Maka 5 video tersebut dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 minggu ke depan akan selesai kita upload ya. Saya usahakan dalam 2 minggu sudah selesai. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.